dukung itu adalah pro zina, pro LGBT, terus kalau yang tidak mendukung itu katanya juga tidak sensitif gender dan sebagainya. Tapi fokus deh, fokus. Kalau misalnya terjadi, kita kesampingkan itu. Bayangkan ketika misalnya saya, kamu gitu ya, kamu yang tidak mendukung atau saya mendukung, misalnya sama-sama menjadi korban, kan kita butuh tuh payung hukum, kita butuh aturan gitu. Nah, ini harus diingat bahwa isu-isu lontaran tuduhan-tuduhan seperti ini selalu muncul ketika ada peraturan yang terkait dengan isu moral. Dulu waktu RUU, iya, waktu Permendikbud Dikti. No, bukan Permendikbud. Yang ini lebih jauh lagi. Undang-undang PKDRT. Oke. Ketika itu bergulir saja, mau disahkan, isunya sama. Ketika yang mendukung PKDRT adalah zina, LGBT. Kemudian sekarang muncul lagi. Jadi apapun itu Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Ketemu lagi di Ngobrol A to Z bersama Kavita Channel. Pada malam hari ini saya bersyukur banget karena kita kedatangan salah satu pengelola aktif di Alimat. Apa itu Alimat? Yaitu lembaga atau LSM yang berfokus pada keluarga dan kesetaraan gender yang berperspektif Islam. Nah, beliau adalah Mbak Sari Narulita. Selamat malam Mbak Sari, apa kabar? Malam Kak Cut yang selalu stunning nih. Alhamdulillah, terima kasih sudah diundang di sini. Iya, aku juga terima kasih banget Mbak Sari mau dateng gitu ya, karena emang banyak sekali permintaan dari teman-teman untuk menghadirkan para cendekiawan expert di bidang yang mendalami bidang kesetaraan gender ya, karena kita melihat ya banyak sekali kasus-kasus yang menimpa saudara-saudara kita perempuan gitu. Jadi aku pengen Mbak Sari sharing pengalaman dan pengetahuannya seputar apa aja sih yang udah dikerjakan oleh LSM yang Mbak Sari tekuni selama ini. Saya merasa tidak belum mampu gitu untuk menceritakan ya sesuatu yang besar. Aku hanyalah remahan rengginang saja. Aduh. Tapi mudah-mudahan kalau diundangnya di sini saya bisa menjawab, intinya bisa menjawab apa yang ditanyakan, itu sesimpel itu aja sebetulnya. Nah, iya, itu yang paling penting. Karena ini juga sebenarnya pertanyaan-pertanyaan di podcast malam ini adalah pertanyaan teman-teman sekalian gitu. Jadi saya merasa juga kurang mampu untuk menjawab ini. Jadi saya menghadirkan orang yang mumpuni di bidang ini, yaitu Mbak Sari. Kapan sih Mbak Sari ini tertarik dengan isu-isu mengenai perempuan dan kesetaraan gender? Oke. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, sedikit saya sebetulnya memang aktif di Alimat. Alimat itu apa? Organisasi ya yang fokus pada isu kesetaraan gender dan keluarga ya, keluarga perspektif gender dan perspektif Islam. Nah, kebetulan Alimat ini adalah salah satu lembaga pelaksana kegiatan Kongres Ulama Perempuan Indonesia bersama dua lembaga lainnya, yaitu ada Rahima dan Fahmina Institute. KUPI itu adalah Kongres Ulama Perempuan Indonesia yang pada tahun 2017 ulama perempuan berkumpul di sana, kemudian mengadakan kongres, bersilaturahmi, bersilaturahmi. Singkatnya seperti itu dulu. Saya seperti itu, saya hanya baru aktif bergabung dengan Alimat di penghujung 2018. Saya tertarik ketika kuliah ya, waktu kuliah dulu bersama teman-teman mendirikan forum studi dan aksi namanya Seroja di kampus UIN Ciputat. Tahun 2000-an gitu, tahun awal-awal 2000, ketika
bukunya Ibu Ratna Megawangi baru muncul, isu gender itu sendiri baru hype ya. Belum semasif sekarang, tetapi baru hype gitu. Ketika juga pemikiran-pemikiran progresif ya menurut saya ketika itu juga cukup banyak, saya ingat sekali. Nah itulah isu gender saya mengenal ya ketika intinya waktu berkuliah gitu, dan itu sangat membuat perhatian saya begitu dalam. Ini tidak menjadari bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu apapun bentuknya, saya anggap itu given gitu. Padahal tidak. Jalani hari-hari gitu dengan konsep pemikiran seperti itu sebetulnya kan sangat memberatkan ya. Beruntunglah ketika itu saya sudah berkenalan dengan isu gender ini. Gitu Kak Cul. Oke, menarik ya. Berarti pada kesimpulannya Mbak Sari ini mulai terjun dan tertarik dengan isu-isu keperempuanan itu tahun 2000-an. Nah, kalau seingat saya nih ya, tahun 2000-an berarti sudah masuk ke era reformasi dong ya. Kalau selama Orde Baru kan kita selalu susah untuk menyuarakan hal-hal seperti ini gitu kan. Apalagi di zaman Orde Baru dulu kan kita tahu bahwa paham ibuisme kan berkembang dengan pesat ya, di mana perempuan itu selalu menjadi second option kan. Menarik sih Mbak. Jadi secara masif memang pasca Orde Baru isu-isu keperempuanan ini mulai naik dan menjadi booming gitu ya Mbak. Reformasi itu memang menjadi titik balik hampir semua orang yang selama ini baik aktivis maupun akademisi yang bersuara lantang tapi belum berani bersuara, kemudian begitu ada kerannya dibuka begitu. Jadi ketika itu saya seperti hype gitu loh. Isu apapun kan jadi bisa disuarakan gitu. Nah, termasuk gender di salah satunya gitu kan. Diskusi tentang apapun gitu ya, kita seperti keluar dari kerangkeng yang dibayangkan. Kalau anak-anak sekarang tuh nggak bisa membayangkan itu karena tidak merasakan kan. Benar. Sekarang itu 1:10. Sekarang apapun bisa disuarakan ya, ide kita bisa mencuat. Tapi kalau dulu kan sama sekali nggak bisa seperti itu gitu. Benar. Dan dulu pembungkaman itu udah merupakan hal yang biasa gitu ya, dan itu memang tidak dirasakan oleh generasi sekarang. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh membahas tentang KUPI, saya pengen tahu menurut Mbak Sari atau menurut yang sudah Mbak Sari pelajari selama ini, bagaimana Islam memandang perihal kesetaraan gender? Yang saya pahami tentang kesetaraan gender itu sebetulnya seperti kita mempelajari Islam itu sendiri gitu. Karena apa? Karena sebetulnya kesetaraan gender itu senafas dengan nafas Islam gitu, nafas Islami. Lihat ada konsep tauhid ya di dalam Islam, bahwa sebagai hamba Allah, laki-laki ataupun maupun perempuan, kita kan hanya menuhankan hanya kepada Allah gitu, hanya tidak kepada selainnya. Nah, artinya tidak bisa ketika misalnya kita menuhankan Tuhan kita Allah, kemudian sambil menyembah gitu, sambil menuhankan ya quote and quote kebendaan atau jabatan atau lainnya gitu kan, bahwa itu bertentangan dengan konsep tauhid itu sendiri. Itu yang saya pahami dari dari bacaan, kemudian dari guru-guru, kemudian dari banyak hal ya, bahwa memang konsep tauhid itu satu langkah revolusioner yang sejak Islam itu hadir gitu menurut saya. Kemudian selain konsep ketauhidan, juga kita mengenal konsep takwaan itu sendiri sebagai seorang muslimah. Tentu saja pencapaian tertinggi adalah ketika dia sudah berusaha gitu semampunya menjadi pribadi yang takwa. Seperti kata Quran bahwa disebutkan bahwa nilai kemuliaan seseorang itu dilihat yang paling bertakwa, bukan jenis kelaminnya, bukan jabatannya, bukan dari latar belakang apa, kan tidak itu. Nah, prinsip-prinsip universalitas itulah yang seharusnya itu dipahami oleh banyak orang gitu, bahwa kalau memahami agama dengan memahami konsep
Islam secara universal itu sebenarnya tidak ada masalah, dan justru kita menjadi apa ya, wow gitu, wah ternyata Islam sudah revolusioner, satu yang tumbuh hadir di tengah-tengah pandangan yang sangat hierarkis, yang terbelakang sama sekali. Ketika misalnya itu bertentangan nggak, atau kesetaraan gender itu bertentangan dengan nggak Islam, justru nafas Islam itu ya setara gitu. Iya. Yang aku pahami seperti itu, Kak. Ada prinsipnya bahwa memang kesetaraan gender itu memang senafas dengan Islam. Berarti semua makhluk itu kan sama gitu ya, seperti Mbak Sari bilang ya, sama di mata Allah gitu, baik laki-laki dan perempuan. Prinsip dalam Islam memang kesetaraan gitu ya, antara laki-laki dan perempuan. Dan mungkin orang-orang juga kadang-kadang kurang paham dengan hal-hal seperti ini ya. Bukannya tidak tahu ya, itu kan prinsip dasar atau apa, pemahaman dasar, dan bahwa secara universal semua agama mengajarkan hal-hal baik gitu kan, menolak hal-hal buruk. Begitupun juga dengan ajaran Islam gitu. Nah, sebetulnya kan pada titik itu hampir semua orang bersepakat ya. Tetapi sejauh mana titik kesadaran itu terbuka, nah itu problemnya di situ. Berangkat orang membuka kesadarannya itu yang membutuhkan waktu, bisa jadi membutuhkan pemantik. Kalau saya seperti itu. Seperti halnya saya pun gitu kan, ketika sudah ada pemantik ketika masuk kopi, oh ya saya bisa memahami itu yang ternyata tidak sesimpel yang dibayangkan gitu dalam melihat isu kesetaraan gender. Tapi Mbak, kalau misalnya Mbak setuju nggak sih kalau ada orang bilang gitu kan, kalian ngapain sih belajar tentang kesetaraan gender, feminis, itu kan dari barat. Soalnya banyak tuh santer kalau misal kita berupaya untuk menyuarakan, pasti banyak yang menilai bahwa itu nggak sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Bahkan itu ya hadirnya di barat, kenapa kita harus mengadopsi? Nah, kalau menurut Mbak Sari gimana? Istilahnya mungkin iya gitu ya. Istilah misalnya kalau bicara gendernya itu mungkin iya dari barat gitu. Tapi kan nafasnya yang kita temukan di Islam itu ada gitu. Kalau saya pribadi tidak mau terjebak pada siapa yang lebih dulu. Ini ibarat kayak telur dulu atau ayam dulu gitu. Yang lebih dulu gitu. Yang lebih dulu ada gitu. Kalau kita kembali seperti yang tadi di awal kita obrolin, bahwa kita bicara tauhidan, bicara ketakwaan, bahwa laki-laki perempuan itu setara di hadapan Allah, dan hanya ketakwaanlah yang membedakan gitu ya di antara mereka. Nah, itu kan hal-hal seperti itu juga ya itu nafas kesetaraan itu sendiri. Jadi apapun namanya sebetulnya tidak perlu meributkan bahwa ini dari barat gitu, konsep itu dari barat. Istilahnya mungkin iya, tetapi nafasnya itu bisa ketemu gitu, bisa ketemu. Jadi sebaiknya sih kita tidak berlarut-larut terjebak pada polemik istilah gitu, tetapi lebih justru yang harus kita pikirkan bagaimana bersepakat untuk bersama-sama memahamkan dan memahami gitu ya, sama esensi dari kesetaraan itu sendiri. Oke, setuju banget ya. Jadi nggak perlu mempermasalahkan polemik istilahnya, tapi lebih kepada esensinya apa sih yang mau diperjuangkan. Ya, apalagi kalau kita bicara globalisasi ya. Sekarang apa sih yang benar-benar murni? Artinya kita sebagai masyarakat global itu saling ketergantungan gitu. Nggak ada yang bisa berdiri sendiri gitu. Ya, apapun isunya gitu. Boleh jadi orang yang quote mengolok-olok bahwa isu gender ini dari barat lah, tetapi padahal dia di isu tertentu itu, misalnya di isu ekonomi, ternyata fatsun ekonominya liberal. Jadi bisa jadi seperti itu. Bisa jadi gitu. Misalnya, bener. Betul. Misalnya ya mengolok-olok atau menuduh ABC terhadap orang-orang yang sekarang bergerak di isu kesetaraan gender, tapi di sisi lain mereka sangat liberal ya, sangat ekonomi. Seperti itu. Aku pikir sama aja sih, Kak. Iya, bisa jadi mereka adalah
kaum kapitalis yang mungkin Betul. bertopeng gitu ya, kita kan nggak tahu ya, nggak pernah tahu. Betul, itu aja. Oke, benar. Gak ada yang menarik. ini sendiri kok. Iya, benar. Tadi kan kita udah bahas di awal tentang KUPI gitu. Nah, ini Mbak Sari banyak yang belum paham. Apa sih itu KUPI? Bisa nggak sih Mbak Sari ceritain gitu secara detail tentang sejarahnya, tentang apa yang diperjuangkan oleh KUPI? Oke, ya, KUPI itu singkatan dari Kongres Ulama Perempuan Indonesia yang dia berdiri itu ketika kongres pertamanya itu digelar pada tahun 2017, bulan April 2017. Nah, ketika itu sekitar kurang lebih yang mendata sih 1000-an gitu, tapi secara definitif yang tercatat aja itu sekitar 519 orang ulama perempuan yang bertemu dengan para akademisi, stakeholder, kemudian peneliti, aktivis perempuan, penyintas, korban, semua hadir. Wow. Bayangkan. Jadi ya hadir tatap muka. Jadi aja ruang perjumpaan antar ulama yang punya background dari latar belakang pesantren, pemimpin majelis taklim, dan macam-macam. Jadi semua itu berkumpul di situ, kemudian saling sharing, mengemukakan pendapat, kemudian menceritakan pengalaman yang terjadi di sekitar mereka gitu ya, dilakukan secara swadaya. Kalau tidak didanai oleh pihak-pihak tertentu, tidak benar-benar secara swadaya kan, dan itu juga diselenggarakan di ponpes, di pondok pesantren Kebon Jambu Al Islami di Cirebon, Jawa Barat. Yang menarik, pemilihan tempat di ponpes Kebon Jambu itu adalah pesantren itu dipimpin oleh seorang ulama perempuan yang berjenis kelamin perempuan. Terminologi ulama perempuan itu sendiri sebenarnya bukan tubuh, bukan based on laki-laki perempuan, tetapi siapapun yang punya keberpihakan terhadap perempuan, perspektif gendernya clear gitu ya, baik itu laki-laki ulama perempuan, yang laki-laki ada kayak Kiai Fakih, Kiai Husain gitu kan, itu juga disebutnya ulama perempuan. Berarti yang harus digarisbawahi bahwa ulama-ulama yang ada di KUPI, meskipun sebutannya ulama perempuan, tapi itu bukan berarti ulama itu harus berjenis kelamin perempuan, tetapi siapapun yang memang memperjuangkan kesetaraan gender, khususnya perempuan, itu disebut sebagai ulama perempuan. Nah, pemilihan tempat di Kebon Jambu itu dipilih karena pertama pesantren itu jadi punya cerita yang menarik, bahwa ketika pimpinannya sang suami itu meninggal dunia, padahal itu pesantren udah lumayan besar gitu. Ketika si kiainya wafat, nah otomatis banyak santri-santri yang ini mau melanjutkan atau tidak gitu, karena kehilangan figur. Nah, rupanya sang istri itu ya, yang ibunya itu bukan orang yang selama ini aktif, lebih banyaknya di belakang layar gitu, dan ya secara umumnya ibu-ibu ya hanya paling mengajar ngaji gitu, tidak punya konsep besar terhadap apapun gitu. Tapi wafatnya suami itu menjadi titik balik beliau untuk memikirkan ini bagaimanapun kan juga harus banyak amanah yang sudah dititipkan ke pesantren itu. Akhirnya tafakur mungkin sekitar beberapa bulan ya, kalau kayak semacam kontemplasi begitulah bunyainya. Nama bunyainya Bunyai Mas Ria Amfa, dan itu kisah hidupnya juga dibukukan. Itu ya di tangan beliau pesantren itu menjadi besar, bahkan berkali-kali lipat maju dari ketika dipimpin oleh suami. Santrinya hanya paling 100-200 gitu ya. Sekarang udah kayak punya Mahat Ali itu kayak setaraf dengan perguruan tinggi ya, institut perguruan tinggi. Jadi bisa sekarang santrinya sekitar 1000-an dan sangat maju gitu. Subhanallah. Artinya ini menunjukkan bahwa kepemimpinan ya, bahkan itu dalam lingkungan pesantren yang
sangat tidak biasa gitu dipimpin oleh seorang perempuan, itu bisa terbukti gitu. Hal yang dibahas ya, karena kan yang bicara, kalau kita bicara satu isu kadang-kadang kita hanya based on book atau based on research aja gitu, tapi di situ kita juga bisa mendengar suara-suara penyintas, suara korban gitu. Jadi langsung tuh Kak Cut. Jadi kalau ibarat orang yang kayak Kak Cut sebagai peneliti dengar ini perspektif lapangannya langsung tergali gitu. Nah dari hasil kongres itu disepakati ya secara garis besar keluar pandangan keagamaan, atau mungkin dalam konteks Islam di Indonesia itu macam kita sebutnya fatwa. Di KUPI itu fokus pada 3 isu besar. Pertama, pencegahan perkawinan anak, kemudian penghapusan kekerasan seksual, dan pencegahan kerusakan lingkungan. 3 isu besar ini yang terus kemudian terus-menerus yang sampai dengan saat ini, dan insya Allah tahun depan akan menuju KUPI 2. Kenapa sih Mbak kita tuh perlu dan butuh ulama yang memihak perempuan? Banyak ulama-ulama yang berjenis kelamin laki-laki yang kalau kurang sensitif gender itu tidak kalau bahasa anak sekarang itu kurang peka, tahu tapi tidak peka. Dan kebanyakan itu kan selama ini kita itu hidup di dalam dunia patriarki ya. Laki-laki itu jadi standar kemanusiaannya perempuan. Seperti misalnya kalau bicara toilet deh, yang paling gampang dan paling banyak dianalogikan itu. Jadi kalau misalnya di dalam satu institusi di kampus atau di mana, itu sebetulnya kayaknya akan lebih baik tuh toiletnya lebih banyak perempuan daripada toilet laki-laki. Apa? Karena kebutuhan jasmaninya, kebutuhan tubuhnya gitu lebih sering. Hal-hal yang kebutuhan tubuh itulah yang artinya kadang-kadang suka tidak terpikirkan gitu. Bukan tidak tahu sih, kadang tidak terpikirkan. Nah, karena tidak terpikirkan, arti itu akan berimbas pada keputusan yang dihasilkan, pandangan yang dihasilkan itu juga sering terbawa ya. Misalnya ketika membincangkan di dalam fikih, misalnya ketika seorang laki-laki ustadz ataupun kiai membincangkan tentang haid. Bayangkan bicara tentang haid disampaikan oleh laki-laki tanpa tahu dan tanpa merasa. Ya, misalnya, selama ini kan ketika menjelaskan tentang haid itu si ustadz tidak punya pengalaman ketubuhan dengan reproduksi ya. Itu menggambarkan sesuatunya based on text. Yang ada di situ saja, tidak merasakan bagaimana misalnya dalam secara periodik kita kan tahu ya bahwa siklus haid itu berbeda-beda masing-masing orang gitu, dan kenapa itu bisa berbeda juga sangat dilatar belakangi banyak hal gitu ya. Kemudian juga masing-masing perempuan juga punya problem yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya itu tidak dipahami, dianggapnya ada kok misalnya Kak Cut gitu ya. Lanjut, kalau ketika head itu tidak ada masalah, sementara saya ketika head selalu bermasalah gitu. Nah, hal-hal seperti itulah tanpa kepekaan seperti itu imbasnya panjang, misalnya ketika dia memproduksi pemikirannya, kemudian produksi kalau dia bergelut di bidang fatwa, produksi fatwa, melahirkan fatwa dengan tanpa mempertimbangkan kebutuhan khusus perempuan. Itulah kemudian kenapa ulama itu harus punya sensitivitas gender dan punya perspektif perempuan. Ada sesimpel yang saya jalankan sekarang sebetulnya. Iya, saya paham sih. Saya udah mulai paham ya. Jadi intinya adalah kita butuh ulama-ulama yang memang punya sensitivitas dan kepekaan terhadap perempuan. Di KUPI itu menyebutnya ulama perempuan, bukan perempuan ulama. Gitu. Kalau perempuan ulama itu ya secara jenis kelamin dia perempuan, tapi belum tentu, bukan tidak punya, belum tentu punya perspektif gender yang clear. Saya analogi yang tadi menjelaskan tentang persoalan haid ya, dengan
walaupun perempuan tetapi masih based on text saja gitu. Dia tidak berani melangkah, gitu, tidak berani menjembatani antara realitas yang dia rasakan, realitas sosial ya, yang terjadi gitu di lingkungannya, di keluarganya, bahkan terhadap dia sendiri dengan teks yang dia pelajari gitu. Karena memang base konteks, even dia tuh perempuan, dia merasakan bagaimana dramatiknya gitu. Iya sih Mbak, banyak juga yang saya lihat kayak gitu. Terus ini Kupi kan baru mengeluarkan Kupipedia ya. Nah itu apa sih Mbak Kupipedia? Kupipedia itu sebenarnya bagian kecil dari ini ya, dari rangkaian banyak program kegiatan-kegiatan di Kupi itu sendiri. Kupipedia digitalnya Kupi yang berisi, kalau barat kita analogikan gudang tuh gudangnya gitu, direktorinya, gudang penyimpanan pemikiran keulamaan, terus profilnya, terus tentang Kupi itu sendiri. Nah itu diwadahi melalui Kupipedia itu sendiri. Dan saya rasa teman-teman yang tertarik dan penasaran tentang karya ulama perempuan itu apa, kemudian bagaimana perkembangannya, dan kalau mau tahu lebih lengkap silahkan datang di rapat ke Kupipedia. Kenapa ini penting? Karena selama ini kita asing ya, istilah term tentang ulama perempuan itu sendiri kan terdengarnya baru. Padahal kalau kita melihat sejarah kan banyak sebetulnya ya sosok-sosok ulama yang perempuan gitu ya. Itu kalau dari sisi tasawuf ada Robiah Adawiyah, kemudian para sahabiah di zaman Nabi, ada Siti Aisyah, Khadijah gitu kan, yang luar biasa. Cuman soalannya tidak tercatatnya itu, tidak tercatat. Kemudian juga akhirnya ya sesuatu kayak kita misalnya kayak Kak Cut atau saya, jika tidak mencatat kan kita tidak meninggalkan legasi apa-apa gitu kan. Jangankan meninggalkan legasi, kayak memang tidak terendus gitu. Nah sebetulnya Kupi itu ingin menjawab hal-hal yang menjadi risauan banyak orang ketika menggali sejarah tentang keulamaan perempuan itu dulu sangat sulit. Ya mungkin ya memang karena tidak tercatat ketimbang sejarahnya laki-laki. Misalnya bukan hanya di Islam ya, bukan hanya di hasanah Islam, tapi di hasanah yang secara umum aja ya, kita para peneliti, para penemu apapun kan banyak laki-laki gitu. Iya. Padahal kalau di fisik secara lebih jauh banyak sih sebenarnya perempuan-perempuan juga yang dulu menonjol mungkin terpinggirkan dan tidak tercatatnya itu. Banyak dialami oleh pahlawan-pahlawan kita ya. Banyak sekali para pejuang perempuan kan, tapi tidak tercatat dalam sejarah. Ya seperti kita mengenal sekali siapa Imam Syafi'i, salah satu ulama mazhab. Tapi tidak banyak orang tahu bahwa salah satu gurunya Imam Syafi'i adalah perempuan. Iya. Serius? Betul. Wow, saya baru tahu loh ini beneran. Kalau kita gali lebih dalam itu banyak sebetulnya. Nah, banyaknya itu karena dengan cara mengorek-ngorek gitu loh. Ngorek-ngorek setelah ditelisik lebih dalam, lebih jauh, baru bisa expose. Nah, kita pengen melalui Kupipedia itu orang tidak lagi mengorek-ngorek, tetapi langsung ditempatkan gitu, supaya dengan mudah terekspos. Saya sampai merinding gini ya. Terus Mbak Sari ya, kalau kita ngomongin tentang ulama Islam, kesetaraan gender, nah ini baru-baru ini kan ada kejadian yang miris banget ya, dan ini kan ada hubungannya juga dengan pesantren gitu ya. Dalam artian tadi ketika kita membicarakan bahwa Kupi ini awal mulanya ini diadakan di salah satu pesantren di Cirebon. Nah, tapi baru-baru ini kan kita tahu ya ada kasus besar
mungkin nggak baru-baru ini, tapi ini yang sempat heboh. Seorang ustadz yang tega mencabuli 12 santrinya ya, santriwati ya. Terus sampai santrinya itu melahirkan anak. Kalau menurut Mbak Sari, kenapa sulit sekali ya bagi perempuan dan anak-anak Indonesia ini memperoleh ruang aman? Bahkan pesantren yang tadinya kita berharap gitu ya, memberikan kepercayaan penuh pada pesantren untuk mendidik anak kita, kita menyerahkan, tapi yang terjadi malah kasus-kasus seperti itu. Dan masih banyak lagi sebenarnya, kan nggak cuma itu. Beberapa kasus juga ada yang tempat kejadian perkaranya itu di pesantren. Nah, menurut Mbak Sari, bagaimana tanggapan Mbak Sari menyikapi hal-hal kayak gitu? Oke, ya, sama saya, ya ini duka cita semua ya, bukan apa namanya, yang turut berduka itu bukan hanya korban tetapi kita semua ya, miris tentu saja. Bahkan saya melihatnya ini kayak seperti kalau bicara tentang realitas kekerasan seksual itu seperti gunung es gitu. Sebelum kita mendapatkan informasi tentang kejadian yang di Bandung di apa namanya boarding. Kalau kata orang ini bukan pesantren tapi panic boarding. Ya, saya tidak mau terjebak pada nama itu. Itu sebenarnya puncak gunung es gitu ya. Yang terekspos saat ini aja yang terekspos saat ini, karena sebelumnya sudah ada, kita tahu ada kasus Novia Widyasari di Unsri gitu ya. Jadi letusan gitu, nah meledak sampai ini seperti apa ya, bom waktu ya, bom waktu aja, hanya bom waktu gitu, bahwa kekerasan seksual itu terjadi di mana aja, bukan hanya institusi lembaga pendidikan, tapi juga lembaga agama, juga bisa di tempat kerja, bisa di rumah, di jalan, bisa dimanapun itu terjadi. Nah, saya tidak mau terjebak pada kita apa namanya polemik, itu kan bukan pesantren, namanya Islamic boarding school kok. Sekarang yang akhirnya banyak orang menarik di situ Kak, gitu. Bahwa banyak yang denial bahwa itu bukan pesantren, tetapi kalau misalnya teman-teman perhatikan, gampang kok, sangat gampang mencari informasi tentang kekerasan seksual di pesantren. Memang mungkin ini hanya karena jadi puncaknya, jadi terekspos lebih menonjol gitu dibanding informasi tentang kekerasan seksual yang memang benar-benar terjadi di pesantren. Beberapa tahun yang lalu sebetulnya juga ada di Jawa Timur gitu yang pure pesantren gitu, tidak ada embel-embel Islamic boarding school, dan itu kasusnya juga kalau teman-teman bisa cari sendiri, itu juga di PTS kan, tidak bisa di ini. Artinya di sini dimanapun kekerasan seksual itu sangat terbuka terjadi, bukan hanya di pesantren. Bagian orang yang menyangkal bahwa lembaga keagamaan tidak mungkin tidak mungkin sepi dari kasus kekerasan seksual, rasanya harusnya kita bisa merefleksikan ya. Begini, zaman dulu kurang dekatnya kehidupan para sahabat dengan Nabi Muhammad, tetapi kekerasan seksual gitu ya, kezaliman ketika itu juga masif gitu. Karena memang artinya dimanapun tindak kejahatan itu bisa, mau di pesantren maupun di luar pesantren, itu sangat terbuka gitu. Sepanjang ruang-ruang yang kurang memperhatikan sensitivitas gender, itu menurut saya menjadi celah yang sedikit membuka ruang terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Saya sih melihatnya itu, karena kita janganlah terjebak pada itu pesantren, bukan pesantren, atau tidak mungkin pesantren menjadi KS, jangan denial. Karena jangankan bicara pesantren, bayangkan saja di zaman Nabi saja gitu,
ya zaman jahiliyah dulu gitu. Kan para sahabat istilahnya punya kedekatan yang dekat gitu dengan Nabi. Tapi ya tetap menghadapi hal-hal yang barbar gitu kan. Apalagi ya sekarang. Jadi apapun lembaganya, apapun institusinya, sepanjang tidak punya itikat baik, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu seperti kasus yang di Bandung itu. Dan jangan lupa karena di era digital, jadi semuanya lebih benar. Kalau misalnya dikatakan dulu nggak ada, karena memang nggak terungkap, bahkan tidak terekspos gitu. Kalau sekarang kan lebih cepat tereksposnya. Jadi apa ya? Di satu sisi memang kita punya keuntungan, jadi bisa lebih cepat mengetahui dan lebih cepat antisipasi gitu ya. Jadi kalau dulu kan kita nggak tahu, hanya bisa ternyata ada gitu. Mungkin yang sudah jadi udah gitu. Seperti bom waktu. Bahkan menurut aku sih ya ini keuntungan, ada sisi baik, sisi positifnya hidup di era digital ya begitu. Jadi lebih terekspos aja. Benar-benar. Karena sekarang angkanya lebih tinggi, ya mungkin saja angka lebih tinggi itu karena kan banyak orang yang berani melapor, atau banyak media gitu ya, banyak media baik, banyak orang jadi berpartisipasi dan awareness-nya juga lebih tinggi ya. Ya jangan lupa juga teman-teman, daripada kita berseteru atau berpolemik di ini pesantren bukan pesantren, itu si A atau si B atau si C, ya lebih baik fokus bagaimana kita memikirkan gimana ya, yuk memikirkan teman-teman untuk orang-orang yang terdampak atau menjadi korban gitu ya dari kekerasan seksual itu, gimana caranya kita mengupayakan pendampingan gitu loh. Nah itu justru harusnya gitu yang jadi perhatian bersama itu. Mereka butuh pendampingan, terus bagaimana mereka melanjutkan hidup ke depannya seperti itu, atau bagaimana juga mengantisipasi supaya tidak terjadi, bukan harus larut-larut terjebak pada polemik seperti itu. Jadi banget. Itu enggak jangan-jangan juga ada yang menanggung keuntungan ya dari polemik itu sendiri ya, atau ada yang namanya tidak ingin tercoreng mungkin ya. Iya. Padahal perlu loh. Padahal ini jadi, kalau menurut aku jadi kesempatan emas untuk banyak institusi, termasuk pesantren itu sendiri, yang termasuk juga media gitu, yang harusnya juga lebih peduli mengangkat bahwa banyak pesantren-pesantren yang menjadi rumah aman korban. Itu tidak terekspos. Banyak pesantren yang ibunya itu punya sensitif gender yang bagus, kemudian menjadikan pesantren itu pesantren yang jadi rumah aman bagi luar biasa. Itu tidak terekspos gitu, dan mereka istilahnya bekerja dalam senyap. Ya, kemudian banyak kalau di KUPI itu jadi kalau sudah berkumpul gitu, saya mendengar banyak cerita-cerita ibunya yang menjadi ini menjadikan pesantrennya sebagai ruang aman. Bahkan ada kasus menangani kasus perkosaan ada anak kecil gitu ya, masih usia SD diperkosa, kemudian dan itu karena terjadi di keluarga yang miskin, dan akhirnya pesantrennya lah yang pesantren si ibunya itu yang menampung si korban itu sampai akhirnya kemudian di sekolah. Dan itu kan yang kayak gitu-gitu enggak kan? Jadi titik balik tuh, bahwa justru nanti menjadi rumah aman yang benar-benar aman bagi siapapun, bukan hanya bagi korban. Gitu kan. Kalau menurut Mbak Sari sendiri ya, di Indonesia ini sudah ada langkah hukum atau aturan yang jelas nggak sih tentang kekerasan seksual? Karena kalau dibiarkan kayak gini terus, mau jadi apa generasi kita, kan gitu ya ibaratnya. Saya sendiri, saya punya anak perempuan, tentu ini menjadi concern saya banget gitu. Kedepannya itu harus seperti apa? Kalau tidak ada aturan yang jelas,
ya kita juga nggak mungkin bisa aman gitu kan. Nah kalau menurut Mbak Sari gimana tentang aturan ini? Sudah ada atau gimana? Iya, saat ini kita berharap banyak ya pada pengesahan RUU TPKS yang dulu RUU PKS yang sekarang berubah nama menjadi RUU TPKS. Dengan segala kekurangannya, tetap saja sebetulnya payung hukum itu tetap kita butuhkan supaya apa? Supaya juga ada seperti kata Kak Acu tadi, ada regulasi yang ada kalau misalnya terjadi kasus kekerasan, ada aturan mainnya gitu. Tidak apa yang selama ini terjadi kan ya apa namanya bebas begitu saja, apa dihukum sesuai sesuai peraturan perundang-undangan yang tidak ya yang tidak apa namanya memenuhi kebutuhan korban. Sementara kita banyak bahwa di RU ini aturan-aturan yang di apa yang sejatinya yang diharapkan dapat melindungi korban itu bisa akomodir gitu. Ya mudah-mudahan Kak Cut, tapi saya sih harus banyak-banyak sabar ya kalau mendengar apa namanya RUU TPKS ini. Banyak polemik ya, banyak polemik banyak ya. Hanya di tingkat apa namanya di dewan yang terhormat sana, tapi di mudah harusnya cukup yang berpolemik itu mereka sajalah sambil kita dorong di masyarakat jangan gitu. Karena begini saja, tidak perlu berpolemik lama-lama di ini dukung itu adalah pro zina, pro LGBT, terus kalau yang tidak mendukung itu katanya juga tidak sensitif gender dan sebagainya. Tapi fokus. Kalau misalnya terjadi kita kesampingkan itu. Bayangkan ketika misalnya kamu gitu ya, kamu yang tidak mendukung atau saya mendukung, misalnya sama-sama menjadi korban, kan kita butuh tuh payung hukum, kita butuh aturan gitu. Nah, regulasi itulah yang sebetulnya yang kita butuhkan gitu. Jadi kalaupun kamu tidak ada teman-teman yang tidak setuju dengan RU ini, kemudian ketika terjadi kemudian ketika amit-amit jangan sampai gitu. Tapi ketika terjadi sesuatu ya, mengalami kekerasan seksual, kemudian punya payung hukum, kan itu akan lebih baik. Banyak loh Kak, banyak yang menuduh bahwa kalau orang-orang yang mendorong RUU TPKS menjadi undang-undang dianggapnya pro-zina, melegalisasi pro LGBT, legalisasi zina, selalu seperti itu. Padahal harus diingat bahwa isu-isu lontaran tuduhan-tuduhan seperti ini selalu muncul ketika ketika ada peraturan yang terkait dengan isu moral. Dulu waktu RUU waktu Permendikbud Dikti. No, bukan Permendikbud. Yang ini lebih jauh lagi. Undang-undang PKDRT. Oke. Ketika itu bergulir saja mau disahkan, isunya sama. Yang mendukung PKDRT adalah zina, LGBT. Kemudian sekarang muncul lagi. Jadi apapun itu setiap pemerintah berupaya untuk menerbitkan aturan-aturan yang melindungi korban, yang menjadi payung hukum bagi tindak yang berhubungan dengan moral seperti ini. Pasti ada polemik-polemik yang dihadirkan gitu loh oleh pihak-pihak tertentu. Jadi kan jadi pertanyaan ini kan sebenarnya. Sama baru-baru ini juga yang Permendikbud Dikti juga begitu. Yang pro katanya melegalkan zina, melegalkan LGBT. Kenapa sih harus seperti itu ya? Padahal nggak sama sekali nggak bunyi gitu, nggak ada gitu, nggak ada, bener, nggak disebutkan di situ. Kenapa orang-orang bisa? Ya itu dia. Iya, dan bisa-bisanya itu menuduh, padahal udah tahu loh orang-orang yang menuduh itu tahu orang hukumnya menuduh itu apa.
Benar banget. Hukum yang fitnah itu apa gitu. Ya kan bisa dibalikan seperti itu kan, tidak ada gitu. Tidak ada bunyinya Bicara, seperti itu. ya Emang bicara tidak moral, ada. moral bicara menuduh apa, jangan apa namanya, menghindari, ya harus Islami, tidak boleh fitnah, tidak boleh gibah, tidak boleh melakukan itu ya. Itulah kan salah. Iya, benar. Tapi ya memang kita harus sama-sama memandang itu dari kacamata korban ya. Yang merasakan jadi korban itu seperti apa. Yang memang membutuhkan payung hukum gitu kan. Dan juga kalau menurut saya bukan cuma korban sih. Maksudnya ini juga sebagai harus menjadi momok bagi orang-orang yang melakukan itu gitu loh. Kalau misalnya kita nggak punya aturan jelas, ya orang nggak akan takut. Ya pasti ya orang nggak diproses, nggak ada payung hukumnya kan gitu. Nah, makanya penting sih kalau menurut saya ini harus segera disahkan gitu ya. Iya, iya, iya. Coba Benar. bayangkan aja terjadi gitu. Jangan anggaplah polemik ini tidak ada gitu ya. Tidak ada yang pro, tidak ada yang kontra. Bayangkan ketika memang terjadi gitu. Itu penanganannya seperti apa. Dan dilalahnya ya, apa, seringkali ketika kasus-kasus kekerasan seksual itu muncul, saya nggak pernah tuh mendengar exposure gitu dari yang kontra itu, gimana mendampingi korban itu ceritanya, bagaimana penanganan pada korban itu mana itu. Ya mungkin apa namanya, informasi saya masih minim informasi, tetapi saya coba mengulik-ngulik itu tapi nggak menemukan. Ya tandanya Artinya, mereka iya, artinya bicara itu bukan bicara atas nama, ya atas nama ketakutan, atas nama apa namanya, ya atas nama ketakutan aja, atas ketakutan berlebihan, atas nama apa namanya, kekhawatiran yang berlebihan gitu. Padahal kita apa namanya, melangkah ini berdasarkan fakta, iya. berdasarkan kejadian, berdasarkan fenomena yang terus menerus terjadi dan memang harus dicarikan solusinya. Ya kalau menurut saya sih ini lebih ke kurang pekaannya aja mereka sih. Ketidak who cares gitu loh. Ya mungkin juga mereka merasa tidak akan pernah terjadi dengan mereka dan keluarganya, ya kita nggak tahu gitu kan. Menarik sih kalau kita bahas tentang ini, mungkin kita bisa sampai malam banget ini Mbak Sari. Pokoknya kalau apalagi kalau udah ini ngomongin masalah ini, inter kalau bahasanya teman-teman di pendampingan korban itu, ya sekarang menolak, tapi kalau udah kejadian nanti larinya ke kita deh kayak gitu. Kejadian misalnya di yang dulu menolak undang-undang PKDRT ya, ternyata banyak yang akhirnya mengalami jadi korban, akhirnya yang dicari ya teman-teman pendamping. Iya, selalu kayak gitu. Ya. Oke nih Mbak. Jadi korban baru dicari. Baru, iya benar. Oke deh Mbak, satu lagi deh Mbak ya, karena saya juga nggak enak nih, udah terlalu larut Mbak Sarinya mau istirahat. Satu kutipan dong Mbak, satu kutipan tentang pentingnya menyuarakan persoalan kekerasan seksual di tengah masyarakat itu apa sih menurut Mbak? Ini nih yang nggak disiapin. Tapi apa? Menurut saya bicara apa namanya, kekerasan seksual itu bukan bicara perempuan, tapi bicara kemanusiaan. Kalau pintu masuknya, pintu kesadaran kita itu sama gitu ya, bahwa ketika kita membincangkan kekerasan seksual adalah bicara kemanusiaan, sebetulnya selesai. Jadi jangan bayangkan kekerasan seksual ini hanya untuk perempuan atau hanya untuk anak perempuan, tetapi hanya karena korban kekerasan seksual itu juga ada laki-laki. Jadi mari kita pahami, sadari bahwa bicara kekerasan seksual adalah bicara tentang kemanusiaan, adalah bicara tentang kita sendiri, diri kita sendiri. Gitu aja. Ya, saya terharu banget dan terbuka pikiran malam hari ini.
Ya mudah-mudahan apa yang kita obrolin malam ini juga bisa membuka pikiran teman-teman semua yang menyaksikan bahwa kekerasan seksual itu sebenarnya bisa menimpa siapa saja, tidak memandang gendernya, tidak memandang sukunya, tidak memandang agamanya apa gitu. Dan siapa saja. Oleh karena itu perlu adanya penanggulangan khususnya payung hukum yang jelas gitu ya untuk mengatasi persoalan ini gitu. Baik Mbak Sari. Terbatas itu ya ini kayaknya bisa sampai jam berapa ya kita selesainya. Makasih banget aku undang. Aku yang makasih banget Mbak Sari. Semoga Mbak Sari sehat selalu, sukses. Kupinya ya, agenda kupi selanjutnya semoga lancar ya. Aku pengen datang juga, tapi sekarang aku di luar kota. Kita buat yang pasti kita hybrid. Oke, berarti aku bisa ikut nanti. Makasih banget Mbak Sari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.